Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Agus Sugiarto. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada hari ini. Kemudian ada Pak Budi Tampu Bolon, ada Bu Neni, Bu Listia, yang tentunya sebagai Ketua Panitia. Tepuk tangan untuk Bu Listia. Terima kasih, dan untuk para hadirin semuanya dan juga para narasumber pada hari ini, tentunya merupakan kebahagiaan bagi kami di AAJI bisa menyambut kembali HR Forum di tahun 2024 ini. Kita lihat bahwa partisipan cukup banyak, ya, lebih dari 100 orang, dan kita harapkan tentunya kita juga bisa belajar banyak dan juga bisa terinspirasi dengan sesi dari HR Forum pada tahun ini. Tentunya kalau kita lihat bahwa HR tentunya kita semua tahu adalah jantung dari sebuah perusahaan, di mana jantung itu tentunya memompa darah segar dan menyegarkan kembali darah lama yang sudah beredar di seluruh tubuh. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita tentunya ingin untuk bisa memberikan yang terbaik dari bagi perusahaan dari sisi human resources yang tentunya menjadi penggerak utama dari sebuah organisasi dan sebuah perusahaan. Tentunya hal ini tidak mudah. Kita tahu perubahan banyak terjadi di generasi-generasi yang kita lihat sudah berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau dulu kita belajar banyak mengenai dari generasi milenial, sekarang kita sudah mulai harus belajar terhadap generasi Z. Ya, di mana kita tahu untuk meretain mereka, membuat mereka tetap interested dengan pekerjaannya yang mereka lakukan, itu tidak mudah. Apalagi di industri asuransi yang mungkin tidak seglamorous industri-industri yang lainnya. Nah, ini tentunya tugas dari kita semuanya untuk bisa terus bertransformasi bagaimana kita sebagai HR dari sebuah organisasi ini terus memberikan motivasi culture yang baru, transformasi, adaptasi terhadap dari perubahan-perubahan yang ada dengan cepat. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu kita bicara mengenai dari HR 4.0, di mana kita menggunakan teknologi automation untuk membantu proses dari HR kita. Tapi kalau kita lihat sekarang udah berubah lagi menjadi HR 5.0, di mana di sini centralize-nya adalah di human-nya sendiri, tapi kita menggunakan teknologi, embracing teknologi sebagai partner kita untuk bisa lebih produktif, untuk bisa lebih keeping up dengan semua perubahan yang ada. Kita tahu sudah tidak asing lagi, kalau kita mau membuat speech, kita juga tinggal masukin di chat GPT, udah langsung keluar. Mau modelnya ini tidak sesuai, mau disesuaikan yang lain, dengan beberapa second sudah akan muncul versi yang lain. Nah, ini tentunya merupakan bagaimana kita sudah memasuki dunia yang lain. Dan bagaimana kita sekarang ini seperti tadi di dalam video runningnya adalah kita in the crossroad. Crossroad untuk gimana kita tetap membuat human menjadi tetap relevan, sedang teknologi itu membantu kita untuk membuat human tadi bisa menjadi lebih produktif. Dan tentunya dengan adanya produktivitas yang naik, kita mengharapkan juga bisa menunjang keberlangsungan dari bisnis kita untuk bisa lebih maju dan lebih bertumbuh secara berkesinambungan, dan kita harapkan juga secara industri pun juga akan mendapatkan manfaat yang sama, dan akhirnya adalah untuk menjadi penggerak ekonomi untuk keperluan dan kepentingan dan untuk kita semua di masyarakat di Indonesia, dan tentunya untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi saya kira saya tidak panjang lebar pada hari ini. Banyak nanti yang kita juga harus bisa mendapatkan inspirasi dari para pembicara kita mengenai juga bagaimana kita menciptakan environment work yang lebih sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana sebuah kantor yang dulu sudah berubah tidak seperti kantor yang dulu lagi. Banyak kantor sudah mengadopsi smart working dengan adanya hot desking, dengan adanya flexible working hours, dan ini tentunya menjadi embracing untuk kita juga sudah menciptakan suatu culture yang baru di dalam organisasi kita. Ya, jadi mudah-mudahan dalam sesi hari ini banyak interaksi di antara kita, banyak sharing, dan sekaligus juga manfaatkan sesi ini juga menjadi networking.
ya, networking antara dari pelaku HR di industri asuransi, dan kita harapkan justru kita bisa lebih berkolaborasi yang lebih dekat lagi, share ya, tidak sungkan-sungkan dan tidak segan untuk bisa sharing successful experience ataupun juga failure experience, dan kita harapkan justru industri ini lebih kuat, bukannya kita saling menjaga secret bahwa nggak mau sharing, tapi kita justru di dalam kontekstual ini dengan batasan tertentu kita ingin untuk bisa lebih berkolaborasi di satu tim yang besar, yaitu satu tim di bawah naungan industri asuransi dan di bawah naungan dari AAJI tentunya. Jadi saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Semoga kita semuanya bisa ikut berpartisipasi dan ikut untuk terus bisa memberikan masukan juga untuk bagaimana kita mau membuat HR Forum ini menjadi lebih menarik, lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup tadi di situ ada tulisan yang cukup menarik dari saya ngomong sama Pak Agus Sugiarto, bahwa di hotel ini itu ada slogan di situ. Selain daripada have a nice meeting, dia bilang adalah stay positive, stay healthy, dan keep the spirit. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Budi Tampu Bolon, sahabat lama ini ya, ketemu lagi. Yang kami hormati Pak Handoyo, Bu Neni, Bu Lydia, Ketua Panitia. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan asuransi jiwa, direksi, komisaris, pejabat-pejabat lainnya. Yang saya hormati mungkin juga pengurus asosiasi AJ yang hadir ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu lain-lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kami sudah diundang di acara ini, dan ini saya datang yang kedua kalinya. Kalau nggak salah saya datang pertama itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya Pak. Cuman hotelnya nggak di sini kalau nggak salah ya, di tempat lain ya. Dan tentunya saya sangat bergembira Pak diundang ke sini. Sehingga saya bisa mengeluarkan unek-unek mengenai human resource di industri jasa keuangan. Tidak hanya di asuransi. Forum ini sangat penting Pak. Karena bagi kami sendiri, kami percaya bahwa kualitas SDM industri yang bagus itu merupakan fungsi daripada kinerja Pak ya. Artinya kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di asuransi atau apapun di jasa keuangan ya, bank, asuransi dan segala macam. Itu tidak mungkin bisa sukses tanpa didukung dengan SDM yang berkualitas. Kita percaya Pak ya. Sehingga kadang banyak orang mengatakan bahwa peran kita di belakang gitu ya. Tapi di belakang kita yang menentukan gitu kan. Sukses tidaknya seseorang ya. Dan juga kinerja perusahaan kita sendiri Pak. Pada saat kami datang membaca tagline HR 5.0, empowering people, embracing technology. Saya ingin membangunkan semangat buat Bapak Ibu di dalam materi saya. Materi ini tidak khusus bicara mengenai human resource di asuransi jiwa. Tapi saya bicara mengenai human resource di Indonesia yang tentu saja berkaitan juga dengan kita. Pertama, mungkin saya bekerja 25 tahun di Bank Indonesia. Dan kemudian saya pindah ke OJK. Saya bekerja sudah hampir 36 tahun, Pak. Saya ini sudah tua, Pak ya. 36 dan sebentar lagi pensiun gitu ya. Ya. Saya melihat kenapa sih di industri kita, bukan hanya di industri asuransi ya. Kok CEO-nya banyak orang asing di perusahaan macam-macam ya. Apalagi dulu waktu saya di BI, di bank-bank itu rata-rata yang jadi treasury itu kalau enggak orang India, orang Filipina ya, orang Malaysia ya, yang jago kuantitatif ya. Kemudian di badan-badan internasional Pak, kita lihat di PBB ya,
Saya sering dealing dengan World Bank, PBB, IMF ya. Orang Indonesia bisa dihitung, kalaupun ada itu di level bawah, middle paling-paling ya. Tapi orang Filipina, orang Singapura, Malaysia, banyak sekali Pak. Padahal human capital kita itu ratusan juta ya. Tapi peran kita di dunia internasional itu kecil. Negara kita sudah masuk apa? G20. Negara kita masuk G20. Dan size ekonomi Indonesia itu sudah di level nomor 15 atau 16. Kadang 15, kadang 16. Tapi dari sisi human resource gimana? Walaupun kita size kita secara ekonomi sudah di level 15 atau 16 ya, di ranking 15 atau 16 di dunia. Tapi kenapa kita nggak punya human resource yang berkualitas? Negara-negara ASEAN lainnya, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, tidak termasuk ke dalam G20. Tapi mereka bisa menguasai kita dari sisi human resource. Ya. Ini kami ingin menggugah Bapak Ibu sekalian dengan beberapa data dan fakta. Ya. Jadi mohon izin, kita ingin membangunkan spirit kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita harus membangun ulang human resource kita dari sejak nol. Ya. Tolong ditayangkan Mbak yang halaman pertama ya. Nah. Kalau kita bicara mengenai human resource, kualitas, itu bicara asalnya dari mana? Dari pendidikan. Ya. Di pendidikan, saya ambilkan data dari PISA. PISA ini adalah singkatan dari kok saya jadi lupa ya singkatannya ya. Ada singkatannya di situ ya. Apa singkatannya? Ya, Program for International Student Assessment. PISA ini diselenggarakan oleh OECD. PISA ini dalam bentuk survei ya. Kita ngikuti survei udah kurang lebih sudah 3 kali atau 2 kali gitu ya. Jadi Program for International Student Assessment ini survei dari OECD ya, dari beberapa negara ya. Yang di survei itu adalah anak yang berumur 14 tahun, kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Dan semuanya sama. Dan untuk Indonesia itu dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan ya. Kita lihat di sini ya, dari ujian PISA di sini ya. Itu ranking Indonesia dari berapa nih? 69 ya. Kita itu di bawah. Artinya dari bibitnya saja kita itu perlu bekerja keras supaya kita naik kelas. Bandingkan dengan Singapura. Di atas kita, Pak. Ya. Singapura nomor 1. Korea, Hong Kong, ya. Itu di atas kita, Pak. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan human resource itu, Pak? Tanpa melalui pendidikan. Ya, ini cocoknya saya bicara dengan teman-teman Kemendikbud ya. Tapi saya ingin menggugah Bapak Ibu memberikan informasi kenapa SDM kita itu enggak banyak. Mungkin 10 tahun yang lalu di perusahaan asuransi ya Pak Budi ya, di AIJI itu banyak orang asing ya, direksinya ya Pak ya, banyak orang asing ya. Dan mudah-mudahan sudah enggak ada lagi. Nah, kemudian di halaman kedua, kami ingin hanya membangunkan cerita, tapi tidak banyak orang yang cerita seperti ini. PISA itu survei menguji kepintaran seseorang di 3 bidang ilmu. Matematika, literasi atau reading, dan satu lagi science. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Kemampuan matematik, membaca, reading maupun science. Untuk kita Indonesia, rendah kita nilainya. Bagaimana kita ingin menciptakan 1 juta aktuaria dengan cepat? Kalau kualitas seperti ini, aktuaria bicara matematika. Bagaimana kita embracing teknologi? Kalau kita juga tidak punya pengetahuan sains yang kuat. Begitu juga literasi. Ini survei ini sangat bagus Pak. Cuman jarang dilihat orang. Ya, jarang dilihat orang. Karena saya di OJK Institute itu memimpin 2 wing ya. Ada 8 direktur yang saya pegang ini.
satu wing mengenai pengembangan SDM industri dan juga OJK, satu wing lagi mengenai riset. Jadi saya banyak membaca. Jadi Bapak Ibu dilihat yang merah itu untuk apa ya? Matematika ya. Nilai kita baru 366 ya. Rata-rata matematika. Kita masih kalah dengan Thailand, Malaysia, bahkan Brunei, bahkan Vietnam. Ya. Padahal matematika itu ilmu dasar untuk mencetak para teknokrat. Jadi dengan data ini kami ingin membuka pikiran Bapak Ibu bahwa pengembangan SDM itu sangat penting di semua bidang. Jadi kita pun melihat tenaga kerja kita di luar negeri banyak, jutaan. Ada yang bilang 5 juta, 7 juta. Tapi kebanyakan tenaga kerja di luar negeri kita itu apa? Blue collar ya, bukan white collar. Blue collar, jadi pembantu, supir gitu-gitu ya, teknisi ya. Jadi kebanyakan blue collar, bukan white collar. Padahal kita itu harusnya bisa menjadi bangsa yang banyak mengekspor yang tenaga dengan white collar, bukan blue collar. Kalau perlu, misalnya alians ya global, di Vietnam, di Singapura, di Malaysia itu CEO-nya orang Indonesia kalau perlu, white collars, bukan blue collars. Ini kami hanya ingin cerita saja ya, membangunkan semangat Bapak Ibu ya, betapa pentingnya pendidikan ini dalam menghasilkan SDM yang berkualitas ya. Bapak Ibu tertarik ya dengan data ini ya. Ini anak-anak kita nih Pak, ini survei terakhir ini. Ini ada di kita nih. Sampelnya juga banyak dan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan. Karena kita anggota OECD jadi kita masuk di situ. Kita belum OECD tapi kita diminta di sana. Jadi menuju Indonesia Emas 2045, mari kita benahi semuanya, termasuk dari sisi SDM. Nah, setelah kita bicara mengenai bibit, ya Pak ya, bicara mengenai bibit adalah mengenai global talents di dalam berikutnya Mbak. Ya, Global Talent Competitiveness Index, ada ya di layar ya, ini belum bergerak ya. Ini tadi yang bicara PISA yang halaman kedua ya, di mana merah matematik ya, yang hijau tadi apa itu? Membaca ya, reading terus science ya. Bapak Ibu bisa melihat nilai kita rendah ya di situ. Ya, kita hanya leading dari Filipina dan Kamboja. Jadi kita merasa nomor 15 economic size di OECD, G20, tapi dalam konteks bibit kita untuk masa depan itu kita jauh. Ya. Ini data ini bagus ya, kenapa saya bawa ke sini? Supaya Ibu Bapak bisa lebih terbuka lagi. Dan ternyata biaya pendidikan di Indonesia itu mahal. Sudah mahal, rankingnya di bawah lagi. Ya kan? Ini problem yang kita hadapi. Betul nggak Bapak Ibu ya? Pendidikan kita mahal tapi ternyata kayak gini hasilnya kan. Ya. Makanya tidak salah kalau kita sering ke Singapura, ke Penang hanya untuk operasi kecil-kecil ya. Operasi jantung segala macam ya. Lebih dipercaya. Di halaman berikutnya Mbak, minta tolong. Nah ini mengenai Global Talent Competitiveness Index bangsa kita. Sekali lagi Pak, Bapak Ibu, kita melihat Singapura itu nomor 2. Walaupun cuma 3 juta penduduk, tapi kualitas manusianya kualitas super. Premium. Kalau daging sapi itu yang premium Wagyu ya. Ya kan, Wagyu kan paling mahal, Wagyu beef. Ya. Wagyu beef yang paling mahal. Premium ini. Kita di mana ini? Di ranking berapa ini kita? 80 ya. Kita masih di bawah Thailand. Ya, tapi yang jelas Singapura itu di atas kita. Makanya tidak salah kalau Singapura itu bisa menjadi economic hub daripada wilayah regional Asia Tenggara ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat posisi kita di mana. Makanya kita jangan sombong-sombong. Ya. Kemampuan kita segini. Dan data ini saya buat
Karena saya melihatnya kenyataan, kenapa sih kok nggak banyak? Saya sering berkunjung ke World Bank, ke IMF, orang India, orang Malaysia, ya kan, orang Filipina, orang Indonesia nggak ada gitu kan. Saya kira mirip orang Indonesia, ternyata orang Filipina ya. Mirip orang Indonesia, ternyata orang Thailand misalnya kan. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya mengenai produktivitas daripada pekerja kita ya, yang diukur dengan labor productivity index ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana produktiviti daripada tenaga kerja kita. Ini faktanya. Bahkan saya sendiri juga kadang-kadang sebel dengan teman-teman di kantor. Saya cerita aja. Jangankan WFO, jangankan WFH. WFO aja kadang-kadang ninggalin kantor lebih cepat. Ya kan? Jangankan disuruh WFH. Pada saat WFO aja kadang-kadang lebih cepat nyuri-nyuri. Makan siang 11:30 keluar, balik 11:30 ya kan? Karena gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai produktivitas, ya seperti ini jadinya. Ya. Makanya tidaklah gampang kita menarik investor luar dengan berbagai macam insentif, dan mungkin yang tidak kita lihat adalah mengenai masalah produktivitas. Kenapa Elon Musk invest besar di Vietnam daripada di Indonesia? Walaupun kita pasarnya besar gini-gini, tapi untuk membuat satu unit cost mobil mungkin lebih murah di sana. Karena tenaga kerja mungkin lebih murah dan juga labor productivity indexnya lebih tinggi gitu kan. Jadi per unit cost-nya lebih murah diproduksi di sana daripada di Indonesia misalnya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu ya, kita di ranking 163 ya mengenai labor productivity index ya. Kami ingin menyajikan data ini adalah supaya Bapak Ibu bersemangat. Jangan merasa sekarang saya sudah bekerja keras nih. Belum. Itu datanya. Ya, itu datanya. Mohon maaf ya, saya keynote tapi lebih banyak bicara data ya. Karena data bisa bicara 1000 perasaan. Kemudian cita-cita kita menjadi negara Indonesia emas, menuju Indonesia emas 2045, itu tidak akan terlepas dari persaingan kita menjadi negara yang sangat kompetitif. Kita lihat lagi data ini, World Competitiveness Ranking. Di mana kita posisinya? Apakah kita sudah kompetitif dari segala macam? Nah, di sini kita bisa melihat ranking Indonesia ada di level berapa ini ya? 27 ya, dari sekian 60-an negara ya. Jadi kita belum kompetitif betul gitu kan. Sekali lagi yang kompetitif di atas mana? Singapura, Hong Kong, Taiwan, China. Ya. Kita harus belajar banyak dari orang lain. Jadi kalau mau, saya sering ketemu investor juga, mereka berpandangan untuk berinvest ke suatu negara, bukan hanya melihat pasarnya penduduk yang besar, jangan itu aja yang dijual, belum tentu mereka tertarik. Kalau mereka invest untuk teknologi yang high tech, mereka akan mikir-mikir, pasarnya besar tapi orangnya nggak semuanya pinter. Mereka nggak perlu, saya perlu tenaga kerja yang high tech, bukan yang blue collars. Nah ini nggak bisa di sini. Makanya kalau Apple disuruh masuk ke sini, mikir-mikir kan. Ya, jadi inilah Bapak Ibu gambaran kita ya. Di halaman berikutnya, Mbak, minta tolong ya. Ini Global Innovation Index. Maklum ya Pak, Bu, karena saya basic dulu di BI itu sebagai periset ya. Riset saya kuat ya. Jadi saya lebih banyak main data ya. Saya tidak bicara obrolan gitu ya. Jadi saya kalau bicara harus kredibel, dan supaya bisa kredibel itu harus berbicara mengenai data gitu ya. Di sini kita bisa melihat ya, bagaimana kemampuan berinovasi SDM Indonesia.
tapi mereka sudah mengelompokkan ke dalam beberapa subgroup ya. Kita masuk ke dalam upper middle income economies. Dan di sini kita nomor 54. Kalau dari ranking seluruh 54 di upper middle income kita masuk di nomor 8 ya. Kita masih kalah sama Thailand, sama Malaysia, sama China. Nah, jadi Bapak Ibu bosan ya dengan data ya? Enggak ya. Jadi lebih enak kita bicara dengan data dan ini bisa membuka pemikiran kita bahwa betapa pentingnya pengembangan SDM termasuk di industri asuransi. Saya sebenarnya punya banyak sekali tayangan mengenai human resource ini Pak ya. Tadi saya lupa memasukkan. Ada satu halaman yang perlu saya masukkan, tapi saya lupa masukkan, yaitu mengenai kurikulum pendidikan kita. Sejak sebenarnya masalah ini pernah kita bahas di Lemhanas ya. Kebetulan saya ini alumni Lemhanas. Saya ini alumni Lemhanas tahun PPSA 22 tahun 2019 ya. Saya mengikuti pendidikan selama 6,5 bulan dengan para petinggi polisi dan TNI ya. Dan mereka rata-rata sekarang udah bintang 2, bintang 3 ya. Waktu itu dibahas mengenai, kalau di Lemhanas itu kan lembaga ketahanan nasional ya. Kita membahas masalah apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, Polexosbud, Hankam itu kita bahas semua ya. Pada saat kita membahas masalah pendidikan nasional, itu ramai sekali. Dan ternyata setelah kita gali dalam diskusi itu, sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2019 waktu itu, ya, saya mengikuti Lemhanas tahun 2019 itu, kurikulum nasional kita itu sudah berubah 11 kali. Plus setelah Pak Jokowi mengangkat Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan yang terakhir sebelum diganti Menteri Pendidikan yang baru di era Pak Prabowo, itu kurikulum nasional kita jadi 12 kali Pak berubah. Yang terakhir kan waktu 2019 itu ada perubahan di tahun 2013 yang disebut dengan kurikulum K13 ya oleh Pak Anies Baswedan, disebut K13. Kemudian waktu Pak Nadiem Makarim masuk menjadi menteri, muncul kurikulum kurikulum merdeka. 12 kali Pak kita berubah kurikulum kita. 12 kali kurikulum kita berubah. Sehingga impact-nya apa? Para guru bingung ya, kemarin sudah ditatar itu, sekarang sudah ditatar baru lagi. Bukunya berubah lagi. Metodologi belajar juga berubah lagi gitu kan. Ini membawa impact gitu kan. Stability daripada apa? Pendidikan nasional kita itu jadi kurang kurang tegar ya, begitu kan. Nah, ini kira-kira gambaran ya kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Ibu yang duduk di sini memiliki peran besar dalam pengembangan SDM di lingkungan masing-masing, di pekerjaan masing-masing, ibaratnya sebagai pahlawan. You are the hero, you are the real hero. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya ya. Karena apa? Tanpa peran Bapak Ibu, perusahaan itu akan mati. Karena fungsi kinerja yang baik itu adalah dari pengembangan SDM. Jadi kalau dibuat rumus matematik itu, dibuat turunan integral ya, karena saya orang matematik itu, ya, turunan 1, turunan 2 itu apa? SDM, turunan 2 SDM gitu kan. Enggak ada lagi. Ya. Jadi ini sekilas mengenai bagaimana kita di lingkungan HR bisa memiliki peran lebih besar lagi dalam mendukung, mengenhance kualitas SDM di industri asuransi, khususnya di asuransi jiwa. Dan kita sudah melihat the dark side daripada
pada saat kita tidak memperhatikan masalah SDM. Apa dedaksanya? Ini forum ini nggak ada wartawan kan? Hah? Aman ya? Oh, oke. Kalau ada wartawan saya nggak berani ngomong ya. Saya terbuka aja Pak ya, saya nggak ada punya kepentingan apapun ya. Kepentingan saya adalah kepentingan bersama. Dedakset adalah, Bapak Ibu masih ingat the last 4 years, the last 5 years, industri bank insurance kita apa? Plummeting, menukik ke bawah. Karena apa? Edukasi kepada investor itu kurang literasinya, ya kan Pak? Banyak yang ditutup. Saya pun dimarahin istri, tutup, enggak gitu kan. Anak saya juga gitu, tutup Pak, enggak gitu kan. Saya dalam satu keluarga berdebat, antara menutup atau meneruskan gitu kan. Akhirnya 2-1 saya kalah. Akhirnya harus saya tutup rekeningnya gitu kan Bu ya. Ya jadi susah juga ya. Ini adalah the dark side. Kita not prepare, not well prepare. Ya, the dark side itu selalu ada. Dan lesson learned daripada the dark side itu adalah kita perlu pendidikan yang benar. Agen di lapangan, structure produknya sendiri, ya kan. Nah ini kan harus kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau saya ngomong salah ya, tapi ini saya bicara terbuka. Saya bicara terbuka. Sehingga dari situ kami di OJK Institute membuat indeks market conduct. Dan saya kaget waktu saya membuat indeks market conduct, ternyata banyak yang nilainya di bawah standar, di bawah 100. 100 is normal, di bawah 100 is excellent. Tapi teman-teman banyak yang di bawah 100. Saya nggak bawa data itu ke sini ya. Karena itu data RHS di kantor ya. Data itu kami buat, kami berikan kepada pengawas. Nanti mereka tinggal meneruskan itu. Halaman terakhir dari presentasi kami adalah mengenai literasi. Saya cukup prihatin Bapak Ibu, angka inklusi asuransi itu turun dari survei yang terakhir yang dilakukan oleh teman-teman di PIPK. Ya. Literasinya naik dari 31 menjadi 30% literasi asuransi. It means untuk tahun 2024 per 100 penduduk yang tahu betul mengenai asuransi, dari manfaat, risiko, feature, dan segala macam, itu hanya sekitar 37 orang. 37 orang yang melek asuransi. Sisanya itu melek merem. Karena antara tahu nggak tahu gitu ya. Ya. Apalagi kalau yang jualan itu pimpinan, anak buahnya disuruh ikut. Banyak kayak gitu. Saya dulu pernah juga gitu kan. Nah, dulu 31, sekarang 37. Hanya naik sekitar 6 orang yang well literate. Tahu produknya, tahu manfaatnya, tahu risikonya, tahu bagaimana dia menghitung return, menghitung pengembalian segala macam ya. Nah ini hanya 37 orang ya. Miris sekali, makanya densitas asuransi kita rendah ya Pak ya, termasuk di ASEAN ya. Jangan kaget, literasi penting. Literasi dari mana? Kembali lagi dari pendidikan Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan, saya sangat prihatin Pak, melihat data, loh kok turun inklusi untuk asuransi dari 16 ke 12%. Artinya sekarang ini penduduk Indonesia yang per 100 penduduk Indonesia yang punya polis asuransi itu hanya 12 orang. Padahal 3 tahun yang lalu masih 16 orang. Apakah jumlah penduduknya meningkat atau karena banyak yang mati asuransi tutup atau apa Pak? Ini ada misteri yang harus kita buka. Bapak Ibu dari Asosiasi AJI bisa diskusi dengan teman-teman OJK di Departemen Literasi. You have to ask them Pak. Kenapa kami turun? Diskusi. Sehingga Ibu Bapak punya feedback. Jangan dibiarkan seperti ini aja Pak datanya Pak. Sehingga apa yang perlu kita perbaiki dalam waktu ke depan. Ini bukan bidang saya, tapi bidangnya teman-teman dari Departemen Literasi yang ada di OJK. Please feel free Bapak Ibu nanya ke mereka, diskusi atau FGD.
Apa yang harus kita lakukan? Termasuk dengan teman-teman di PPDP ya Pak ya, di Departemen Pengawasan Asuransi, dengan Bu Dewi ya, dengan Bu Dewi, Pak Munawar bisa diskusi gitu kan. Kenapa bisa 12? Apa yang salah? Gitu kan. Kalau inklusinya tambah turun Pak, produknya Bapak Ibu itu nanti juga nggak diminati. Apakah ini impact karena kemarin masalah unit link sehingga berpengaruh ya. Unit link berpengaruh terhadap penurunan ini kita nggak tahu. Banyak penutupan segala macam ya. Itulah yang saya tadi katakan, kita punya benefit, punya glorious events, punya extravaganza events. Tapi kita juga harus melihat pengalaman bahwa masa lalu kita punya the dark side of the event. Ya, saya tidak mau bicara konkret seperti apa, tapi Bapak Ibu bisa menangkap. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Pak, materi yang sedikit ini. Sebenarnya banyak Pak, nanti kalau banyak jadi kuliah jadinya kan ya. Saya kan cuma dikasih waktu 10 menit, tapi ini lebih dari 10 menit ini kan. Udah habis. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti HR Summit ini ya Pak, tahun 2022. Kami ucapkan selamat mengikuti, sukses, lancar. Tapi the most important thing that I want adalah ada langkah konkret buat Bapak Ibu untuk mensupport kinerja, meningkatkan inklusi. Karena inklusi naik, ujung-ujungnya adalah keuntungan buat Bapak Ibu kan, bukan buat saya Pak. Demikian Bapak Ibu, last but not least, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan data atau dengan cara saya membawakan. Tapi kami sebagai Kepala OJK Institute yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM di industri, ingin bareng-bareng dengan Bapak, saya di belakang Ibu Bapak, dalam mensupport pengembangan SDM di industri jasa keuangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.